kami dari podcast Islam Ceria. Di sini ditemani oleh saya Siti Nurjana dan Saya Syifa Zahrani dengan tema isu-isu akidah. Nah, pertanyaan pertama itu tanggapan kamu umat Islam menyembah Tuhan yang tidak terlihat dan berwujud itu seperti apa? Bagaimana sih? Sebenarnya Allah itu bukan makhluk. Nah, makhluk ini sifatnya terlihat dan juga berwujud, sedangkan Tuhan yang kita sembah itu bukanlah makhluk. Jadi pernyataan tersebut itu tidak benar. Oh alah, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut nih, aku juga mau tanya tentang isu akidah kedua, yaitu tentang umat Islam yang menyembah berhala. Karena kita tuh sholat menghadap ke arah Ka'bah. Gimana tuh tanggapannya? Nah, kalau misalkan menyembah ke arah Ka'bah, itu kami tidak menyembah Ka'bah dan bukan juga bermakna Allah dan ada di Ka'bah. Adapun Ka'bah adalah akibat kami dalam Islam itu ini adalah kiblatnya kami, dan kiblat juga adalah arah yang berfungsi untuk menyatukan, membuat kekompakan umat Islam dalam beribadah. Sebagaimana kita berdoa menghadap langit, telapak tangan kita menghadap ke langit. Langit adalah kiblat untuk dalam berdoa. Seperti itu. Lanjut nih, saya juga mau nanya. Dalam surat At-Toha ayat 5 dijelaskan bahwa Allah bersembahyang di surat Arsy. Apakah Allah bersemayam seperti manusia yang menempati sebuah tempat? Nah, bagus nih. Jadi, di surat At-Toha ayat 5 itu terdapat jenis ayat mutasyabihah. Nah, ayat mutasyabihah ini perlu penafsiran lebih lanjut lagi. Karena ada salah satu maknanya yaitu istiwa. Itu tuh bukan berarti bersemayam, tetapi mempunyai makna lain yaitu istawa yang berarti menguasai. Jadi Allah itu menguasai arsy, bukan bersemayam di atas arsy. Nah, oke, lanjut sekarang gantian aku ya yang tanya. Iya, boleh. Di sini ada satu hadis jariyah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menanyakan satu budak. Dia bertanya Allah itu ada di mana, dan budak tersebut itu jawab di langit. Jadi tanggapan kamu soal itu tuh gimana? Nah, tanggapan saya soal itu yang pertama, hadis itu derajatnya itu kan dof hadis. Nah, dof hadis ini artinya itu yang lemah, yang tidak bisa dijadikan dalil dalam menghasilkan produk hukum, apalagi yang kaitannya dengan akidah atau keyakinan, yang dimana artinya langit ini bukan dijadikan sebagai tempat, tetapi sebagai ketinggian atau kebesaran Allah, seperti itu. Nah, aku juga mau nanya nih, ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak kidam, artinya terdahulu. Ini kan membuktikan bahwa Islam baru ada di abad ke-7 Masehi. Itu gimana tanggapan kamu? Nah, jadi itu Nabi Muhammad SAW memang berkata kalau Islam itu muncul di abad ke-7 Masehi. Namun bukan berarti Allah itu baru ada pada saat abad tersebut. Jadi penyebutan nama Allah itu berbeda-beda setiap zamannya. Seperti pada zaman Nabi Adam itu penyebutannya Yahwa, lalu ada juga penyebutan Yahweh dan juga Elohim, dan masih ada banyak lagi. Jadi sebelum abad ke-7 Masehi itu penyebutannya berbeda-beda, tapi tetap bermuara kepada satu Tuhan yaitu Allah. Oh alah, oke. Nah, jadi kesimpulan yang tadi kita bahas dengan tema isu-isu akidah yaitu menegaskan bahwa Allah tidak terlihat, tidak berwujud seperti makhluk, dan tidak menempati tempat tertentu. Umat Islam juga menghadap Ka'bah bukan untuk menyembah, tetapi sebagai arah kiblatnya. Nah, ada juga nih kesimpulannya, ayat atau yang menggambarkan kalau Allah itu berada di suatu tempat itu terbukti salah ya, karena penjelasan tersebut tidak secara harfiah gitu. Dan juga Islam yang mengatakan Islam itu baru ada di abad ke-7 itu juga salah, karena itu merupakan lanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Nah, ini juga kembali ke keyakinan masing-masing kita terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kami tutup di podcast Islam Ceria ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi